Kenapa sih metode penelitian deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis? Halo Sobat Nalar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Syahrini Syahril. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi menarik mengenai metode penelitian kepada sahabat nalar sekalian. Khususnya pada video kali ini, kita akan membahas mengenai metode penelitian deskriptif. Oke, sebelumnya sahabat nalar sudah pernah dengar belum apa itu metode penelitian deskriptif? Kalau belum, berarti video ini sangat cocok untuk sahabat nalar sekalian nonton hingga akhir ya. Kalaupun sudah, tidak apa-apa, video ini mari kita sama-sama nonton untuk menambah wawasan kita tentang apa itu penelitian deskriptif. Oke, next. Oke, untuk pengertian dari metode penelitian deskriptif itu sendiri, menurut ahli, yaitu menurut Nasir tahun 2002, adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, atau suatu objek, atau suatu set kondisi, atau suatu sistem pemikiran, yang mana penelitian itu dilakukan pada masa sekarang. Tujuannya sendiri yaitu untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki. Nah, untuk penelitian deskriptif itu sendiri dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang akan diteliti. Jenis penelitian ini tidak mempersoalkan tentang hubungan antar variabel dan juga tidak diperuntukkan untuk menarik suatu hipotesis dan tidak diperuntukkan pula untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Nah, sampai di sini pasti ada sahabat nalar yang bertanya, kenapa sih metode penelitian deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis? Alasannya karena pada penelitian ini hanya bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Dan kenapa tidak diuji hipotesis? Karena penelitian ini digunakan hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel atau gejala yang diteliti. Memang ada kalanya dalam penelitian deskriptif digunakan juga untuk membuktikan suatu dugaan, tetapi hal ini jarang terjadi. Penggunaan hipotesis dalam penelitian deskriptif biasanya tidak dimaksudkan untuk penarikan kesimpulan atau hanya sebagai alternatif dalam mengatasi masalah penelitiannya melalui prosedur ilmiah. Jadi sahabat nalar sekalian, secara umum penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Nah, jadi penelitian deskriptif itu hanya berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian tidak digunakan untuk memanipulasi variabel dan juga tidak melakukan kontrol terhadap variabel penelitian. Data yang dilaporkan merupakan data yang diperoleh peneliti apa adanya sesuai dengan kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian. Peristiwa yang terjadi secara alami memungkinkan peneliti untuk mengetahui sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan hubungan variabel atau asosiasi serta bisa juga untuk mengetahui hubungan komparasi antar variabel. Nah, penelitian deskriptif biasanya meneliti tentang apa sih? Nah, jadi tipe utama dari penelitian deskriptif itu mencakup penelitian sikap atau pendapat tentang individu, organisasi, peristiwa, atau prosedur. Demikian juga tentang jajak pendapat politik dan survei penelitian pasar. Penelitian deskriptif juga menggunakan teknik pengumpulan data survei. Cara yang dilakukan dalam metode riset ini antara lain yang pertama, survei. Survei adalah metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan mekanisme terjun langsung di lapangan dengan menyebarkan angket atau kuesioner kepada responden. Tujuan penyebaran angket ini untuk mencari masalah atau fakta yang langsung terjadi di lapangan. Yang kedua, studi kasus yang lebih dekat pada model penelitian deskriptif dengan mekanisme analisis terhadap masalah-masalah. Contoh ini sendiri lebih dekat dengan penelitian tindakan kelas yang bisa dilakukan kajian terhadap tumbuh kembang anak sekolah dan tingkat belajarnya.
seperti pada masa pandemi seperti saat ini. Bisa dilakukan penelitian tentang tingkat belajar anak sekolah terhadap pembelajaran daring di masa pandemi. Yang ketiga, tindakan. Penelitian tindakan seringkali disebut juga dengan action research. Jenis penelitian deskriptif ini lebih dekat dengan analisa tindakan seseorang terhadap pengaruhnya di lingkungan. Pola penilaian yang dilakukan misalnya saja dengan langkah wawancara mendalam dengan pelaku dan orang sekitar. Contoh dari penelitian tindakan ini ialah analisa terhadap konflik sosial. Banyak contoh konflik sosial di Indonesia yang memerlukan kajian ini. Di sisi lain, penelitian deskriptif juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa saja kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dari penelitian deskriptif ini? Kita mulai dari kekurangannya. Yang pertama, tidak bersifat signifikan. Yang kedua, rentan terhadap bias karena sifatnya yang subjektif. Dan yang ketiga, sulit diverifikasi ulang karena sifatnya yang berdasarkan observasi dan sesuai konteks. Sedangkan kelebihan yang dimiliki dari penelitian deskriptif yaitu yang pertama, mampu menghasilkan analisis terhadap topik yang sulit atau tidak bisa diukur dengan angka. Yang kedua, mampu melakukan pengamatan dalam kondisi yang tidak dibuat-buat atau apa adanya. Dan yang ketiga, dapat mengkombinasikan penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, sahabat nalar, untuk contoh dari penelitian deskriptif itu sendiri, sahabat nalar bisa melihat pada hasil penelitian yang telah dipublikasi yang diteliti oleh Muhammad Yusran dengan judul penelitian Deskripsi Pemahaman Konsep Fungsi. Penelitian ini telah diterbitkan pada Jurnal Nalar Pendidikan, volume 5 nomor 2 tahun 2011. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep fungsi siswa dengan instrumen tes kemampuan matematika dan wawancara. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman siswa terkait konsep fungsi. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci mengenai hasil penelitiannya. Nah, sahabat nalar, yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian ini yaitu biasanya ada hal-hal yang diabaikan oleh peneliti. Misalnya saja, hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial sehari-hari, yang mana hal itu dapat dijadikan deskripsi dan menunjang penelitian ini. Seperti namanya, penelitian deskriptif itu sendiri berupaya untuk mengungkapkan deskripsi, pengertian, penjelasan, verifikasi terhadap suatu masalah. Oke, itu tadi pembahasan tentang metode penelitian deskriptif. Bagaimana sahabat nalar? Apakah sudah mengerti tentang metode penelitian deskriptif? Jika ya, tolong komen di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya. Dadah!